Bab 805, Siapa bilang tak terkalahkan? Dunia kuno Asura. Dunia kuno Asura adalah dunia mandiri yang diciptakan oleh ketua klan pertama klan Asura. Dunia ini tidak hanya kaya akan energi spiritual, tapi juga memiliki formasi hantu Asura yang ditinggalkan oleh leluhur pertama Asura. Dan formasi hantu Asura ini juga dikenal sebagai formasi terkuat di peradaban Asura, dan dikatakan mampu melawan Master Ranah Kaitao. Pada saat ini, di dunia kuno Asura, pecahan tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terfragmentasi dan melayang, lalu jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergelombang dan bergema satu sama lain. Seluruh dunia kuno Asura seperti ladang Asura. Seorang pria berdiri memegang pedang, matanya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Orang ini adalah Zanu Xuan. Baru saja, formasi hantu Asura, formasi terkuat dari peradaban Asura, langsung dipotong-potong oleh pedangnya. Hanya satu pedang. Di lapangan, semua master dari klan Asura dipenuhi dengan keputusasaan. Sebagai klan Asura terkuat, Kirla Asura juga tetap diam dalam keputusasaan saat ini. Kedua lengannya sudah putus dan di sekelilingnya ada mayat klan Asura. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan Zanu Xuan. Belum lagi alam keilahian 100%, bahkan Ranah Kaitao juga tidak bisa menangkis pedangnya. Ini sangat keterlaluan. Tidak ada yang menyangka kekuatan pedang ini akan sebesar itu. Ini agak tidak masuk akal. Pada saat ini, Zanu Xuan perlahan berjalan menuju Kirla Asura di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua master dari klan Asura berubah drastis. Kirla Asura menatap Zanu Xuan dengan ekspresi yang sangat jelek. Zanu Xuan menunduk dan menatap pedang King Xuan di tangannya, lalu menatap Kirla Asura, dan berkata sambil tersenyum, "Kirla Asura, aku tahu, kamu pasti menyesalinya sekarang. Kamu menyesal tidak memusnahkan klan Xuan segera setelah kamu mendapatkan pedang ini, kan?" Kirla Asura tiba-tiba terkekeh. "Zanu Xuan, menurutmu apakah kamu akan menjadi pemenang terakhir?" Zanu Xuan tertawa, lalu berkata, "Kamu berbicara tentang Sander Ye, kultivator pedang, kan?" Kirla Asura menatap Zanu Xuan tanpa berkata apa-apa. Zanu Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pemuda kultivator pedang itu memiliki banyak pikiran jahat. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui trik kecil yang dia mainkan? Setelah menyingkirkan klan Asura, dia lebih buruk daripada semut bagi aku. Kirla Asura memandang Zanu Xuan dan menggelengkan kepalanya, matanya penuh belas kasihan. Baru kemudian dia menyadari betapa bodohnya orang di depannya. Harus dikatakan bahwa dia sudah sombong hingga kehilangan kearifan. Pedang ini sangat menantang surga, betapa menakutkannya orang yang membuatnya. Jika Sander Ye bisa mendapatkan pedang ini, apakah dia memungutnya? Itu pasti diberikan kepadanya oleh orang yang membuat pedang. Jika dia bisa menerima pedang ini sebagai hadiah, apakah Sander Ye akan memiliki hubungan yang normal dengan orang yang membuat pedang? Terlebih lagi, kalau ditinjau sekarang, Sander Ye melakukannya dengan sengaja saat dia menyerahkan pedangnya. Tujuannya adalah membuat klan Asura dan klan Xuan saling bertarung. Memikirkan hal ini, Kirla Asura menertawakan dirinya. Dia menertawakan kebodohan orang di depannya. Keuntungan memang bisa membutakan mata dan otak orang. Kirla Asura perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Zanu Xuan di kejauhan. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah tanda kuno perlahan naik ke udara. Detik berikutnya, di luar kota Asura, patung pengawal Dewa Asura tiba-tiba mulai bergetar. Puluhan ribu pengawal Dewa Asura tiba-tiba menghancurkan kehampaan dan datang langsung ke dunia kuno Asura. Pengawal Dewa Asura. Puluhan ribu pengawal Dewa Asura berjejer, masing-masing memancarkan semangat juang yang luar biasa, dan aura mereka sangat kuat, secara langsung mengguncang seluruh dunia kuno Asura, menyebabkan getaran dalam ruang dan waktu, yang sangat menakutkan. Melihat puluhan ribu pengawal Dewa Asura, Zanu Xuan tiba-tiba mengerutkan kening. Klan Asura mampu menguasai seluruh peradaban Asura sejak lama karena pengawal dewa ini dan akademi tertinggi. Di lapangan, mata orang-orang klan Asura kembali dipenuhi harapan.
Ekspresi orang-orang klan Xuan di lapangan menjadi serius. Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya para pengawal dewa Asura ini semuanya tidak terkalahkan. Sekelompok master dari klan Xuan memandang Zhanu Xuan di kejauhan. Zhanu Xuan menyipitkan matanya. Dia memegang pedang King Xuan dengan erat. Meskipun dia juga takut pada pengawal dewa Asura ini, dia tidak takut karena dia memegangnya pedang King Xuan. Saat memegang pedang, dia merasa tak terkalahkan. Pada saat ini, Kirla Asura tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Zhanu Xuan, bunuh. Para pengawal dewa Asura itu menerima perintah dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka sepertinya sudah menerima suatu perintah dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung langit. Semua orang tercengang. Kirla Asura juga tercengang. Detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek, Sinyu. Selain klan Asura, Sinyu juga bisa memimpin pengawal dewa Asura. Perjanjian awal antara leluhur klan Asura dan cendekiawan tertinggi dari akademi tertinggi adalah bahwa jika ada konflik antara perintah kedua belah pihak di generasi mendatang, pengawal dewa Asura untuk sementara bisa melanggar perintah salah satu pihak. Alasannya adalah karena mereka takut akan pertikaian internal antara klan Asura dan istana tertinggi. Saat ini, Zhanu Xuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kirla Asura, ini salahmu sendiri, haha. Kirla Asura memandang Zhanu Xuan dengan ekspresi yang sangat galak. Dengar, orang-orang dari klan Asura, apapun yang terjadi hari ini, kita tidak akan lolos dari kematian. Kalau begitu, kenapa tidak bertarung sampai mati? Kita tidak akan rugi dengan membunuh satu, tapi kita akan mendapatkan keuntungan dengan membunuh dua. Setelah mengatakan itu, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan ganas, dan kemudian dia menabrak langsung ke arah Zhanu Xuan. Bang! Melihat pemandangan ini, kilatan tekad melintas di mata orang-orang Asura di lapangan, dan mereka semua naik ke langit dan bergegas menuju orang-orang Xuan yang kuat di kejauhan. Semua memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Seperti yang dikatakan Kirla Asura, karena pasti akan mati hari ini, kenapa tidak menarik orang ikut mati? Melihat orang-orang dari suku Asura bergegas ke arah mereka dengan cara bunuh diri, mata Zhanu Xuan penuh dengan penghinaan. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh mereka. Segera, ledakan dan jeritan bergema di seluruh dunia kuno Asura. Zhanu Xuan, yang memegang pedang King Xuan, tidak terkalahkan. Begitu Kirla Asura bergegas ke depannya, dia langsung ditebas oleh pedang, dan jiwanya terserap di tempat. Benar-benar terhapus. Setelah membunuh Kirla Asura dengan satu pedang, Zhanu Xuan berbalik dan membunuh sekelompok master dari klan Asura di kejauhan. Bahkan Kirla Asura bukanlah lawannya dengan satu pedang, apalagi yang lain. Segera, pembantaian dimulai. Ketika Sander Ye dan yang lainnya tiba di dunia kuno Asura, bau darah yang menyengat tiba-tiba menerpa wajah mereka, dan Sinyu mengerutkan kening. Sander Ye memandangi kota kuno di kejauhan. Di seluruh kota kuno, mayat bertumpuk seperti gunung dan darah seperti sungai. Pembantaian sudah berakhir. Sander Ye sedikit terkejut. Dia tidak menyangka klan Xuan akan begitu kejam dan akan langsung membantai klan Asura. Tentu saja, dia tidak punya belas kasihan. Jangan bercanda, klan Asura menginginkan dia mati sebelumnya. Pada saat ini, di tumpukan mayat, seorang pria perlahan keluar, dan itu adalah Zhanu Xuan. Saat ini, pakaian Zhanu Xuan berlumuran darah, dan dia terlihat sedikit gila. Dia memegang pedang King Xuan erat-erat di tangannya. Melihat Zhanu Xuan, Sinyu langsung mengernyit. Dia tidak menyangka Zhanu Xuan bisa begitu kejam dan langsung memusnahkan seluruh klan Asura. Selama bertahun-tahun, meskipun beberapa keluarga besar sudah bertengkar secara terbuka dan diam-diam, mereka tidak pernah bertarung sejauh ini. Zhanu Xuan berjalan keluar perlahan, memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya, dengan senyuman jahat di wajahnya. Di belakangnya ada sekelompok pengawal dewa Asura dan para master dari klan Xuan. Zhanu Xuan memandang Sinyu, akademi tertinggi, klan Taya, menyerah atau mati. Sederhana dan langsung. Sinyu melirik Zhanu Xuan, lalu berkata,
apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Haha. Zhao Xuan tertawa terbahak-bahak, cendekiawan tertinggi, tidak bisakah kamu melihat kondisi dengan jelas? Xinyu menatap Zhao Xuan dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Zhao Xuan tersenyum dan berkata, tahukah kamu kenapa aku tidak membunuhmu secara langsung? Karena menurutku kamu dan akademi tertinggimu masih berguna. Jangan khawatir, selama kamu menyerah, perlakuan untuk akademi tertinggi dan kamu akan tetap sama. Xinyu tiba-tiba berkata, jiwa dari mayat berdarah itu masih ada di tubuhmu. Zhao Xuan tersenyum dan berkata, ya, tapi sekarang dia seperti semut di depan aku. Alasan kenapa aku tidak langsung membuangnya adalah karena masih berguna bagi aku. Xinyu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Zhao Xuan sedikit mengernyit, menyerah atau tidak. Dia berani membantai klan Asura, tapi dia masih memiliki kekhawatiran tentang akademi tertinggi, karena akademi tertinggi memiliki prestise yang terlalu tinggi di seluruh peradaban Asura dan statusnya sangat suci sehingga tidak akan kondusif bagi kekuasaan klan Xuan kalau dibantai. Xinyu berkata dengan tenang, aku akan memikirkannya. Zhao Xuan menatap Xinyu, oke, aku akan memberi kamu waktu setengah jam untuk memikirkannya. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Tiano Taya di samping Xinyu. Tiano, jika klan Taya menyerah, mereka bisa menghindari kematian. Tiano Taya melirik Zhao Xuan, lalu berkata, aku akan memikirkannya. Zhao Xuan sedikit menyipitkan matanya, apakah menurutmu aku tidak akan membunuhmu? Tiano Taya tidak berbicara, tapi menoleh untuk melihat Sander Ye di sampingnya. Saat ini, Zhao Xuan tiba-tiba menatap Sander Ye. Dia tersenyum dan berkata, mereka bisa menyerah, tapi kamu tidak bisa. Sander Ye sedikit bingung, kenapa? Tiano Taya tersenyum dan berkata, karena kamu sangat jahat. Xinyu tiba-tiba berkata, Zhao Xuan, pernahkah kamu berpikir bahwa asal-usul Tuan Ye mungkin tidak sesederhana yang kamu kira? Zhao Xuan tiba-tiba tertawa, tentu saja aku tahu bahwa dia tidak sederhana. Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Belum lagi di luar, bahkan dalam sejarah peradaban Asura kita, itu sangat langka. Tapi, berbicara tentang ini, dia menyeringai, lalu kenapa? Belum lagi orang di belakangnya tidak sederhana. Bahkan jika orang di belakangnya berada di ranah Kaitao, aku bisa membunuhnya dengan satu pedang. Haha. Membunuh ranah Kaitao dengan satu tebasan. Xinyu mengerutkan kening, orang ini benar-benar sombong. Zhao Xuan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tak terkalahkan, benar-benar kesepian. Dengan berkah dari kultivasinya yang kuat, suaranya langsung memadat menjadi suara yang tenggelam ke bagian terdalam alam semesta. Akibatnya, banyak alam semesta dan wilayah bintang yang mendengar suara ini. Tak terkalahkan, benar-benar kesepian. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kedalaman alam semesta. Mendengar suara ini, Zhao Xuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, memegang pedang King Xuan dan menunjuk langsung ke kedalaman langit berbintang, sambil tertawa, apakah kamu tidak menerimanya? Saat suara itu bergema, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah di langit tidak jauh, dan saat berikutnya, seorang kultivator pedang berjubah putih awan perlahan keluar. Sander Ye. Bersambung.